karena gua rumah di Kalisari, akhirnya gua pulang tuh ke Kalisari. Iya. Akhirnya gua gabung sama nama sebuah geng motor tuh namanya Amerika. Itu sempat booming pada tahun 2012 sampai ke 15, 16, 17 tuh booming banget. Nah, pernah gue denger tuh emang Amerika tuh booming di tahun 2012-13an tuh Fer. Itu kena Kalisari kalau nggak salah kan, bener? Iya kali. Jadi Amerika tuh bukannya ada singkatan apa gimana ya? Amerika tuh kayak misalkan kita nongkrong nih, bebas aja asik sampai pagi pun nggak ada yang ngomelin apa bubarin gitu. Merdeka gitu. Iya, jadi kayak anak-anak orang mereka gimana sih, happy bebas gitu. Kita mau mabuk apa gimana gitu ya kan, ngelakuin hal yang positif gitu ya, bukan yang negatif. Kita bebas gitu sampai pagi pun. Makanya oh ya ini kita kayak di Amerika gitu. Kalau dengar cerita dari iya, adalah beberapa gitu. Berarti lu sendiri pun juga pernah ngisi? Pernah, gua pengalaman sih pernah gua sampai belajar gitu, sampai ke tahap yang berbeda gitu. Pernah gua. Itu bener sampai tahan bacok itu bener. Pernah ngerasain gitu ribut, namanya kayak dulu kan pernah ribut sama satu kampung gitu. Kebetulan waktu itu gue ditinggal sendiri tuh Pak, ya kan, ditinggal sendiri. Emang di situ udah posisi emang udah belajar ilmu kebal, sampai dibacokin 5 orang itu alhamdulillah nggak kenapa-napa badan gitu. Kalau dari yang periuk nih agak beda nih, agak aneh. Anehnya gini loh, dia masuk ke ilmu golongan ilmu hitam, jadi ya tali pocong. Tali pocong, pocongnya atau apanya sih, hal mistisnya tuh ada nggak sih kalau dalam misi kayak gitu? Ada sih mungkin di beberapa orang, tapi untuk gue pribadi sih belum pernah. Cuman kayak orang ngeliat gue tuh pernah gitu, kayak gue didampingin sama pocong gitu pas yang di periuk ini ya, yang di hitam gitu. Itu pernah ngeliat itu gitu. Real temen lu? Real. Pocong di belakang gitu. Makanya itu karena kan kita nggak pernah ngelihat di pribadi, ngeliat cuma yang ngeliat orang lain. Cuman saya pribadi gitu kan nggak mau terlalu percaya, nggak mungkin orang nggak ngeliat pakai mata kepala sendiri gitu. Orang gue nggak percayaan, cuman gue percaya ilmu gitu, itu kebal gue percaya gitu. Tapi kalau untuk kayak lu di belakang lu ada ini, nggak percaya karena nggak ngeliat gitu. Karena kan orang yang lihat. Iya gitu. Tapi kalau udah kayak gitu tuh, kalau setiap mau berantem itu pede aja kali ya, pede aja gitu. Jadi kalau gue pribadi sih kayak punya isian, nggak pernah mikir kayak gue punya isi gitu Pak. Gue udah jalan-jalannya ribut aja gitu, nggak pernah mikir ini gue kebal nih, enggak. Biasa aja kalau pribadi. Tapi kan kalau orang masing-masing gitu pribadinya beda-beda ya. Biasanya kan kalau ini kan apa namanya kekebalan itu takutnya kan kalau kita lagi apes ya. Di tengah jalan apa namanya kalau lagi apes pasti ada gitu, apesnya itu pasti ada, cuman kan kita nggak tahu. Itu pantangan ada nggak Ber? Pantangan itu ada. Itu kalau yang di periuk itu pantangannya aneh juga, nggak boleh makan makanan seafood, makan makanan laut nggak boleh. Nggak boleh makan enak dong. Makan enak loh kalau seafood. Iya, nah itu masih bisa toleran nih kalau masalah untuk makan seafood ya. Tapi yang paling nggak bisa tuh benar-benar hilang makan belut. Oh, hilang langsung itu? Hilang, real kosong gitu. Nggak tahu itu kenapa. Tapi kebetulan emang pribadi nggak suka makanan itu. Nyambung jadinya. Berarti masuk lah ya? Masuk. Kalau gua mah mending gua lepas ya daripada kamu ribet. Sayang banget ya? Iya, kolesterol dah. Gas terus tuh. Iya. Nah, lu kan tadi bilang nih ada beberapa guru Per. Nah itu tadi salah satunya yang sebutin ilmu hitam. Nah mungkin ada nggak yang pribadi tuh menjalani dengan proses, kalau tadi kan yang instan, datang beli jadi, maksudnya datang pulang udah kadang wah pede gitu kan. Nah yang proses itu lu pernah di mana? Ada di salah satu perguruan dah. Dia di daerah Bogor, Bogor daerah Taman Yasmin gitu lah. Itu pernah juga. Kalau itu prosesnya. Dia proses jadi mau sesuatu kita harus ngebeli, yaitu puasa gitu, sampai puasa. Nah ya ini gue nih yang penasaran, yang proses ini Fer, itu prosesnya itu kayak gimana sih? Karena gue sempat denger juga ada yang kayak perkumpulan buat kayak ilmu kebal gitu, gue pernah tuh denger prosesnya kayak lu ngapain.
kayak seperti contoh puasa mutih atau Nah, iya, salah salah satu tapa atau kalau misalnya pati kepi kalau di Oh bahasa iya. puasa mutih ya. iya itu kan ada biasanya kan apa namanya pati kepi selama berapa hari itu di dalam kamar terus keluar itu pernah ngalamin kayak gitu? Pernah ngalamin. Itu pas untuk pertama kali gabung kan sebenarnya sih udah diajak dari lama tuh, ada satu guru perguruan itu, dia ilmunya ilmu berbasis putih gitu. Ilmu putih Ya, jadi pantangan yang dilarang agama tuh kita bisa, harus dijalanin. iya harus dijalanin dah dengan syariat-syariat Islam tuh dinyambung gitu. Nah, lu lagi waktu itu ngejalan ini ngapain aja Per? Entah puasa, kan ada tuh yang puasa, ada yang nyampe bertapa, ada yang nyampe ya kemana-mana lah, syaratnya harus kamu harus kesini, kamu harus ke situ misalnya. Kalau pribadi sih pertama kali puasa itu bener puasa 41 hari. 41 hari mutih atau puasa biasa? Puasa biasa, cuma lebih ke kayak sehari puasa sehari enggak. Namanya puasa Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud. Selama 41 hari, cuman setiap malam harus jikiran, nggak boleh putus 41 hari. Itu untuk pertama kali gitu. Sebenarnya gimana ya? Kalau dipikir-pikir berat gitu, cuman kan kita ngeliat lagi pada satu tujuan gitu. Punya kebal ya kan, Sama nyari jati diri. nah, iya benar. Pada saat itu ya, iya jati diri itu emang selalu dicari. Iya kayak pada zaman itu nama sebuah nama tuh kayak berarti gitu kan. Dihormatin, kita nongkrong di mana, disegenin gini, tapi Iya, yang gak enaknya itu kemana-mana nggak tenang. Punya musuh. Nah, Iya. itu solusinya kebal. Itu. Berarti lu baru yang itu doang puasa mutih. Kalau Puasa. sampai betapa gitu enggak? Pernah juga. Jadi bertahap. Misalkan nih dalam 1 tahun ini udah ngelakuin puasa ini itu ya kan, Nah, akhirnya coba tuh. Jadi kan kalau untuk yang males puasa itu masuknya ke kayak ke tapa. Namanya tapa apa ya? Tapa berata apa tapa apa gitu. Ada dulu namanya tuh, gua lupa. Jadi prosesnya kalau pribadi jadi kayak tapa nih di alam itu sama aja kayak puasa seminggu gitu. Oh maksudnya di alam nih di tempat hamparan yang luas atau di dalam gua atau di apa? Untuk pribadi sih dulu kebetulan di dalam air itu di satu sungai yang sepi gitu, jarang orang lewat. Pernah itu Itu posisinya tuh malam atau siang? malam, mulai dari jam 12 sampai ke azan subuh kita berhenti. Nah, apa nggak keram itu di dalam air ya? iya. Ya kadang lu duduk 2 jam aja kan. Kalau biasanya itu beku gitu. Iya. Pegel Pak duduk. Kalau secara logika sih nggak logis ya, masa pasti ada ngalamin hal begitu. Cuman ketika kita jalanin pribadi ya, proses itu nggak berasa gitu. Jadi kita jikiran pikiran kita malah yang kayak bukan di tempat yang kita tadi tapak gitu. Ya kalau di air, kalau di alam itu kan kalau di air itu kan kita tenggelam, cuman kan kita guling gitu. Itu tetap kita berdiri tegak. Berdiri tegak. Kebetulan sungainya itu nggak terlalu dalam, sedada gitu. Oh, saya pikir mah mau tenggelam. Saya berendam sejamnya berenang udah pada keriput Pak. Sakti juga lu Per. Dulu sampai setahap kayak gitu. Dan gue juga pas lagi proses tahap itu banyak gangguan dari alam setan apa jin tuh banyak juga. Berarti pas betapa itu ada gangguan mistisnya juga. Ada. Itu pas malam kedua itu kan di sana gua ngelakuin tahap itu sampai 3 hari. Jadi kayak ada musola kecil di pinggiran. Jadi posisinya itu jalanan nggak terlalu gede, ada jembatan, bawahnya ada sungai gitu. Nah kanan kiri tuh ada kayak bukit, sawah, rumah warga sekitar ratusan meter ke depan. Itu baru ada rumah warga. Nah gue di situ selama 3 hari. Nah pada malam kedua, pas kan pertama sebelum kita masuk, Merinding gua. merinding juga Pak. Oh iya pasti. Itu di daerah mana itu? Kebetulan itu daerah Citerap gitu. Nah kalau di sana masih banyak Pak kayak gitu. Iya. Nah pas yang kejadian tadi mistis yang ketemu di malam kedua kan, jadi sebelum proses kita masuk ke dalam air buat jikiran itu, kita sholat hajat dulu di musola. Jadi tawasulan, ngirimin kayak ke pendahulu yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu tuh. Misalkan kita mau ngelakuin ilmu apa tuh, mau ngejalanin ilmu apa. Nah kita tawasulan tuh namanya. Tawasulan, kita jikir, udah selesai, baru kita turun. Nah pas proses mau turun nih, kayak ada suara macan tuh jelas banget. Itu lu pas lagi proses di situ. Iya. Suara ditunjukin wujudnya nggak? Kalau untuk wujud sih sejauh pada malam itu nggak ngeliat, udah kita cari itu di mana. Soalnya apa ya?
kanan kiri sawah gitu. Kan ketika ada wujud pasti kita ngeliat ya, karena kan kelihatan gitu. Itu nggak sama sekali, cuma berupa auman aja gitu, sampai 4 kali suara itu. Itu sebelum ngelakuin kayak apa yang tadi di air itu tuh, berendam di air tuh ada nggak pesan-pesan dari gurunya nanti bakalan ada ini, Iya. bakalan ada itu gitu, atau ada umur atau apa gitulah gitu. Ada. Sebelumnya kan dibilangin kalau kita proses penyatuan dengan alam itu godaannya banyak, dari berupa suara, entar gesekan secara fisik. Nah itu pasti terjadi gitu, entah kita pikiran kita ngawang kemana-mana, itu pasti ada gitu. Nah makanya sebelum kita ngalamin hal itu, makanya kita di wadah dulu. Di wadah tuh kayak kita ada satu bacaan yang untuk menjaga diri kita gitu, penangkalnya dari itu gitu. Buset. Itu lu berani kayak gitu kan? Berani. Kebetulan gitu sih bertiga gitu, nggak sendiri. Oh, ada temennya, Ada teman bertiga. sendiri. Enggak. ada temennya. Ada teman bertiga, cuman kita dengan beberapa jarak gitu, nggak deket-deket sampingan. Jarak-jarak. Jarak dari sekitar 10 sampai 20 meter. Misalkan dia di depan sana, nah gue di depan sini, satu lagi di depan sana gitu. Itu di dalam pikiran tuh nggak ada kepikiran kalau ada umur air ini gimana, nggak ada kayak gitu. Karena dari awal udah fokus gitu, jadi nggak kesana. Cuman kayak ngalamin nih pas malam ketiga nih, kayak ada yang jalan gitu, kayak dililit ular, itu ngalamin. Cuman tetap kalau misalnya tergoda apa ini apa sih, itu pasti batal. Apa yang kita udah jalanin buyar, harus diulang dari awal gitu. Makanya kita fokus pas ketika gua lagi zikir itu, ya udah fokus amalan terus. baca amalan sambil megang tasbih kan, berendam seleher tuh, udah merem sambil baca terus sampai ketemu kayak sholat dah. Kalau yang sebelum inian salawatan sebelum azan subuh, baru kita naik. Nah, ketika lu berhasil tuh, tandanya itu berhasil apa? Entah lu dikasih kayak tiba-tiba batu jatuh atau apa, tandanya berhasil lu ngelewatin itu tuh apa yang lu rasa? Oh, untuk pas waktu itu sih pengalaman pribadi kan, bukan berupa dapat batu atau apa, tapi ketika udah selesai nih, pas malam terakhir kan, malam pertama nih kan kita awalnya tuh kelihatan ya itu biasa aja, malam pertama, kedua, pas udah tahap selesai nih, ketiga, itu kenapa gue bilang itu berhasil, karena pada saat udah selesai nih kita kan doa angkat gitu hajat kita apa. Nah ketika doa ke atas ke langit ngedangak ya kan, ngelihat itu apa, serasa bintang tuh berdekatan di atas kepala. Itu tandanya berhasil gitu. Pas ditanya ke guru, ini kenapa kayak gini, oh itu tandanya emang Berhasil. udah alam udah mendukung proses itu gitu. Makanya berhasil, dibilang berhasil tuh kayak gitu, karena itu bulan bintang tuh pada berdekatan, kayak ibarat kata ngaminin apa yang kita doain gitu. Itu langsung merinding Gua aja merinding dengarnya. merinding banget. Tuh Ya, batu dari ini maksud saya apa namanya, saya pikir setelah selesai apa namanya berendam di air gitu, apa itu, pikir langsung dites sama gurunya gitu. Enggak, tapi kalau misalkan yang di perguruan yang kedua ini, secara ini kita tuh nggak boleh kayak ngetes gitu. Beda sama yang pertama, pokoknya jauh terbalik dah dibanding yang pertama. Jadi kalau untuk yang perguruan kedua ini, Itu yang pertama yang hitam itu tadi. yang hitam, yang aliran hitam, jadi kayak misalkan kayak melanggar pantangan dari agama tuh boleh, kayak minum-minuman atau misalkan berbuat yang lain gitu. Tapi kalau yang untuk kedua itu enggak gitu, nggak boleh gitu. Jadi kayak ada ditaruh mindset nih sama guru kita, kosong adalah isi, isi adalah kosong gitu. Jadi kalau kita ngerasa isi, kita kosong kayak nggak punya. Jadi kita nggak usah mikir kita punya gitu, udah cuek aja. cuek gitu. Jadi kita cuman satu keyakinannya, tidak ada atau tidak dapat barang atau apapun yang dapat mematikan kita kecuali atas izin Allah gitu. Selama kita belum takdir untuk kenapa-napa, atas izin Allah ya nggak kenapa-napa gitu sih. Motonya lebih ke situ, jadi ya udah pede aja gitu. Dan itu Nah tapi setelah lu kayak misalnya selama lu menjadi geng motor nyampe lu ngisi ilmu gitu kan, hal apa tuh yang bikin lu tuh sini kayaknya gua udah harus stop, siap. jadi gua tuh harus stop gitu, atau kayaknya ini emang udah bukan jalan gua lagi, maksudnya ada dorongan kalau buat berhenti keluar dari dunia kayak gitu.
Ada nggak sih? Ada itu yang salah satunya kehilangan temen pernah. Jadi dalam pikiran nih, dalam mindset, sampai kapan gue harus kayak gini, berapa temen gue lagi yang harus ninggalin gue kayak gitu. Jadi perubahan tuh ada pada diri kita. Kalau kita nggak mencegah, semuanya pasti bakal terus berlanjut gitu. Makanya dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngebilangin orang nih lu harus berhenti kayak gini, nggak bisa. Tapi apa, kita contohin baru kita kasih tahu orang gitu pribadi. Ibarat kata tuh lu nyari 100 musuh lebih gampang daripada lu nyari satu temen gitu Nah kan. itu benar kayak gitu. Di situ lu udah ada Perumpamaannya. pikiran buat mulai berubah gitu kan, perbaiki hidup, mulai nyari kerja gitu kan. Masalahnya gue udah lama kagak ketemu lu, makanya gue denger gini, gue bilang makanya coba dah gue pengen ceritain pengalaman ini orang gitu kan. Dari situ lu udah agak kendor gitu. Kendor, udah jarang gitu. Masa dalam pikirannya juga sekarang bukan waktunya untuk kayak gitu, biarin generasi muda lah yang meneruskan gitu. Makanya gue sebagai yang udah tua yang umurnya udah lumayan dah gitu kan, udah masuk ke tahap pendewasaan, ya nggak seharus ngelakuin hal seperti itu gitu. Tapi kadang tuh laki emang kalau ada cerita gitu perlu juga biar ada cerita di masa tua. Jadi Benar. Anak cucu nanti gitu. iya, benar. sebelum lu bandel gue ada duluan, lu bandel kayak gimana gue tahu gitu kan. Nah, itu bener buat nanti anaknya kalau dia ini ya. Proses sih kayak gitu, proses. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi sebelum lu ngelakuin, gue tahu gitu. Jadi kita nggak bisa dibohongin sama anak kalau kita udah punya anak. Iya. Kan? Wah, Lu ngapain gini, gue tahu lu gini pulang kan luka, lu bukan jatuh, gue tahu. paling alasannya dibegal ya kan. Kayak gue dulu, Iya. kayak gue dulu jatuh, alasannya jatuh, bokap mah udah tahu ya kan. Enggak, lu bukan jatuh ini gue tahu. Iya. Oh iya, ini. kita mana? Selama jadi geng motor atau gangster itu pernah nggak ngebegal orang atau ngambil motor di tengah jalan? Pernah. Kalau untuk teman-teman kita yang anak Kalisar ini sejauh ini sih belum pernah kayak gitu. Jadi yang tadi baik lagi, jadi ada beberapa oknum musuh kita yang mengatasnamakan nama kita gitu. Jadi menjelekkan nama gangster kita itu ya karena ulah mereka gitu. Ya, jadi sebetulnya gangster itu intinya ya cuma berantem gitu aja. Iya, musuh yang misalnya si A nih musuh kita, udah yang kita tuju si A gitu. Ketemu yang lain pun enggak kita apa-apain gitu. Iya, soalnya pernah denger kan nama anggota geng yang tadi lu itu tuh katanya berbuat ini pernah sempat masuk berita juga. iya. Kan lu tahu sendiri tuh Soalnya geng. di daerah sini belum lama ya kejadian itu kayak gitu. Jangan kayak Dia gitu. ngaku apa namanya kayak parah gitu. Wah, seperti itu. Gede-gede lah. Iya itu macam Berarti intinya mah tetap fokus lu satu udah gitu Iya, aja. satu musuh. Kalau dari lu sendiri pada Dari kan dia gangster, masa teman-teman kita ini yang di Kalisari seperti itu sih gitu. Nggak kayak yang lain. Kalau yang lain mungkin rusuh cari keuntungan ya kan, masuk kriminal. Ya walaupun sama kita tawuran kriminal, cuma kan jatuhnya dia lebih ke maling kalau kayak gitu kan. Ngejarah, ngambil banda orang ya kan, barang-barang, motor, semuanya. bukan nyari jati diri kan, nyari duit kalau kayak gitu. Nyari duit. Dari kesempatan dalam kesempitan ya kan. ya itu. Kasihan yang nggak berdosa jadi nggak tahu apa-apaan kena gitu. Iya kan kasihan gitu kalau misalnya. Nah, berarti lu setelah itu lu agak kendor gitu kan kerja. Dan sampai sekarang lu udah nggak jauhin semua itu atau Masih enggak sih. Perlahan gitu, namanya kita kan tergantung lingkungan juga. Kalau lingkungan kita masih yang seperti itu ya kita mungkin masuk, cuman nggak terlalu dalam kayak dulu gitu. kalau dulu kan misalnya, mungkin kalau ada panggilan ya, temen gue ada bikin apa namanya diributin di sana, baru situ di kontak baru berangkat. Gitu. Mungkin Ya. kalau kayak gitu. Cuman untuk sejauh ini sih alhamdulillah teman aman gitu, nggak ada yang memulai dulu, nggak ada yang berantem. Paling generasi gitu. paling yang ngaku-ngaku doang ya, Mm-mm, ngaku yang- anak ini pas kita bukan siapa-siapa udah bikin cuma jual nama doang. Kebanyakan gitu pada jual nama. Nah nih Per, nih pesen lu buat kayak anak-anak sekarang, khususnya anak muda ataupun itu tuh apa buat mereka, buat kedepannya pesen lu tuh apa sih, baik yang hal positifnya gitu. Pesan gue sih satu, maksudnya ribut ya selagi lu
masih mau nih, masih mau ngelakuin, ya lu lakuin sampai lu puas, sampai lu udah di titik yang ini, yang lu lakuin tuh nggak ada keuntungan buat bagi diri lu. Ya udah, di situ baru bisa nemuin tuh jati diri lu. Oh iya nih, berarti yang selama ini gua perbuat nggak berguna gitu. Jadi salah. Nah, pesan gue sih, selagi lu mau ribut ya silakan lu ribut sepuas lu, tapi ada saatnya lu harus berhenti gitu. Karena pengalaman gue itu tuh nggak menguntungkan buat diri kita gitu. Kalau kenapa-napa ya diri kita yang tanggung jawab sama keluarga gitu. Iya. Pesan gue sih gitu, selagi lu masih belum puas ya lu lakuin sepuas-puasnya gitu. Tapi kalau lu udah ada di titik yang lu mikir, oh ini nggak berguna sih, cuma buat kesenangan doang, ya udah lu berhenti gitu. Berarti lu udah tahap pendewasaan gitu. Mungkin waktu itu dulu gue masih labil gitu, belum tahap pendewasaan, makanya gue masih terus nyari jati diri gitu. Sampai nemu puncaknya lah, ah ini udah bukan masa gue lagi, sampai kapan gue harus begini terus gitu kan. Ya kalau kayak gitu terus kan nggak ada perubahan kan, apalagi kita makin lama makin umur kan. Bener. Saat pokoknya sekarang kalau dalam masalah apapun, satu yang harus lu capai itu apa? Kesuksesan. Kalau kita udah sukses, kita udah mencapai high value nih, kita udah naikin ekonomi kita gitu, udah apapun juga kita enak gitu. Iya. Udah nggak bakal mikir kalau kita berhenti nih, kayak namanya tawuran, kita berhenti, kita banyakin temen gitu, enak, kemana-mana pun enak gitu. Jadi kita nggak was-was. Coba kalau orang zaman sekarang itu musuh di mana-mana, pasti was-was mau kemana-mana. Iya. Main pun susah. Yang tadi gue bilang, nyari satu musuh, 100 musuh pun gampang dibanding nyari satu teman. Itu susah. Yang nyari musuh mah gampang, di jalan keplak orang udah jadi musuh. Nyolot dikit langsung berantem jadi musuh ya kan. Dari satu orang bisa nyambung kampungan, ribut kampung. Nah itu pemicunya. Terus. Nah buat teman-teman, tadi itu cerita perjalanan hidup seorang Ferry, atau biasa dipanggil Tak Ferry ya dulu kan. Nah ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil positifnya dan buang negatifnya. Buat teman-teman semua di rumah, buat yang nyaksiin video ini, semoga bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah, bantu support channel gua dengan cara komen dan nyalain tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Terima kasih.